bersiap untuk proses. Artinya bila ada pertanyaan yang memang Anda mampu untuk kamu selesaikan, Anda mampu kamu jawab, kamu siap untuk meneruskan pertanyaan tersebut kepada guru-guru lain, dan tentu jawabannya akan kamu kabari kembali ke tempatnya sesuai dengan persoalan yang diangkat. Dan dalam penyampaian gizi genong disampaikan berarti acara tajuk malamnya adalah menyambut bulan Ramadan sekaligus penutupan pengajian. Jadi tentu saja selamanya karena kegiatan-kegiatan majelis yang berjalan dalam desa Tanyo dan malamnya merupakan malam penutupannya. Jadi artinya kalau setahun perjalanan kitanya lakukan berbagai kajian-kajian baik di bidang fikih, di bidang akidah, dan di bidang tasawuf. Jadi tentu saja malamnya kita fokus pembahasan kepada satu bab, baik itu satu bab dalam tauhid atau satu bab dalam fikih atau satu bab dalam tasawuf, melainkan kajian umum yang lagi nyoba terbentuk ke dalam kajian secara umum yang mencangkup beberapa pembahasan yang karena pada kajian-kajian sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, Pak Tuan Giyu sampaikan berkenaan dengan akidah, yaitu berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian tentang akidah yang tentu sudah kita lakukan pendidikannya baik dari kecil hingga dewasa. Namun walaupun pendidikan di bidang akidah kali telah perkembangan zaman, seiring perubahan waktu, kanyo berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang berhubungan dengan akidah. Sehingga menyo awai-awai tantangan dengan Wahabi yang sering di dalam dakwah-dakwahnya mendakwakan dirinya juga bahagian daripada Ahlus Sunnah yang ehnan debatan, tidak sampai kepada menghujat imam-imam Ahlus Sunnah. Tapi jino pendakwah-pendakwah Wahabi Salafi sudah sampai kepada memberikan pendidikan kepada umum kesalahan-kesalahan Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari mulanya didebat
bukan lagi sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal baca kembali sejarah, di sepanjang sejarah, bahwa ketika tersebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menurut yang mufhum adalah Asy'ari dan Maturidi. Tetapi jika karena kelompok yang menghujat tentang akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi seiring waktu persoalan akidah berbeda tantangan yang terhadapi. Dan dalam halnya juga Bandung dengan mendakwakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Karena apa? Manduk ingin kamu dalam hadis Nabi, waktu kepegahi Nabi sino akan terpecah umatku kepada 70 ekor golongan. Yang selamat hanya satu, yaitu jamaah, firqah jamaah. Dalam hadis lain, waktu ditanya oleh sahabat, dah yang selamat yang Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Kau yang dekat lu dan kau yang dekat sahabat lu. Itulah yang diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi supaya selamat, Bandung Urip jino mendakwakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu cenderung berkafe berada di Ahlus Sunnah. Kemudian penyampaian akidah tidak sesuai dengan literatur kitab-kitab yang muktabarat, juga mendakwakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Yang mandungnya pegang dengan Al-Quran dan hadis. Bantu pada dipegang apa? Lupa ayat, lupa hadis, lupa apa-apa ulama. Jadi bukannya yang kekalo yang Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Menyatakan dengan hadis Nabi Yunus dari 70 golongan cok apa diselamat. Jadi untuk ada putar yang apa? Yang dia yang hafal hati dia, baca hati dia Bandung, baca ayat Bandung, cok rujukan fatwa ulama, sulit adanya untuk dilakukan. Karena kan butuh wadah yang ada. Maka untuk kajian bentuk daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu rujukan yang mesti kamu maklumi adalah mari kakalan fatwa NPU Aceh nomor 11 dan nomor 22 tentang ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fatwa tersebut ada 34 ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meminyo tersebut bandle putbah malamnya gunain ketubihan berapa alih waktu Nabi Muhammad kata itu. Jadi lokute mantan beberapa ciri-ciri penting. Salah satu daripada ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mazhab Ahlus Sunnah itu bentuknya adalah mazhab yang wasatiyah atau yang mu'tadilah. Makna wasatiyah, makna wasatiyah adalah tidak melewati batas, hanya berat baurang, hanya berat baujung. Jadi di tengah-tengah. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah dalam berakidah ia berprinsip wasatiyah dan bak tengah-tengah, hanya mudah-mudahnya. Kita contohnya di dalam sejarah Islam
dua kelompok yang saling bertentangan. Dengan Qadariyah, Khawarij berkenaan dengan Jabariyah. Pada kelompok Qadariyah berlebihan tidak, sehingga orang-orang Qadariyah meyakini bahwa ruh yang dipupuk oleh manusia itu merupakan hasil daripada pekerjaan manusia sendiri. Ada hubungan antara pun manusia dengan pun Allah. Yang disebut dengan Qadariyah. Kita bahkan bukan dikira-kira jauh tu. Dia sebulan ini pangkat, bahkan diraih pangkat jauh tu. Jadi ada hubungan dengan Allah. Bandung adalah hasil daripada pekerjaan manusia itu sendiri, yang diistilahkan dengan mazhab Qadariyah. Kemudian ada kelompok yang berlawanan dengan Qadariyah, berlawanan dengan Jabariyah. Jabariyah urut melewati malam hakikat, melewati batas di dalam hakikat. Gimana bentuk melewati batas Jabariyah di dalam masalah hakikat? Orang-orang Jabariyah berkeyakinan bahwa makhluknya adalah ruh. Manusia adalah ruh. Wujud yang pokoknya Allah, yang mutlak Allah, yang majub Allah, yang dengan Allah, yang berkenaan dengan mazhab Jabariyah. Jadi punya dari omongnya waktu hilang sudah terus hilang corona, hilang corona. Kita pandangan dulu hilang corona dua macam. Waktu itu fatwa jihad hanya masjid itu yang jangan masjid ada pun mati kan mati itu urusan mati kan urusan Allah hanya ada tu kaya ada pun ya jangan mati ini matinya kau boleh matinya buat Allah betul matinya buat Allah. Tetapi manusia tidak ikhtiar lagi, dia tidak usaha. Memang itu dari Allah bagi manusia ikhtiar, usaha untuk berjauh daripada yang mudarat. Benarkah prinsip wasatiyah Ahlus Sunnah? Tanya tergabung di antara syariat dan hakikat. Takui pemanduan dari Allah, tetapi pada manusia ada ikhtiar. Ikhtiar yang juga datang dari Allah. Ingat bentuk daripada wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka digambarkan dalam kitab bentuk Ahlus Sunnahnya kharaja min baini damin wa fusin labanan khalisan sahilan lisyaribi. Dari proses nanah dan darah jadilah susu yang jadi susu